Hutan lindung Kemang Mertua harus dikembalikan segera. No! Dugaan penyelundupan hukum dalam pengalihan hak guna bangunan, HGB, milik PT Bali Handara Pancasari kepada perusahaan penanaman modal asing, PMA, semakin menguat dan memasuki tahap serius. Panitia Khusus Tata Ruang, Perizinan, dan Aset, Pansus-TREP, DPRD Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk mengusut secara menyeluruh proses hukum di balik peralihan hak atas tanah tersebut. Ketua Pansus Made Suparta, menilai kasus ini berpotensi melibatkan rekayasa hukum atas tanah yang pada prinsipnya berada dalam penguasaan negara. Ia menegaskan bahwa HGB bukan hak yang dapat diperjualbelikan secara bebas, karena Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA, dan peraturan turunannya telah mengatur secara ketat subjek hukum, mekanisme pemberian, serta syarat peralihan HGB. Menurut Suparta, apabila subjek hukum tidak memenuhi persyaratan, maka hukum mewajibkan HGB dilepas atau dialihkan melalui prosedur yang sah. Oleh karena itu, Pansus-TREP akan menelusuri apakah pengalihan HGB PT Bali Handara dilakukan sesuai ketentuan hukum atau justru melalui praktik penyelundupan hukum. Pansus-TREP juga menyoroti kejelasan status awal tanah yang dilekati HGB tersebut. Suparta menyampaikan bahwa ketidakjelasan asal-usul tanah, apakah merupakan tanah negara, hak pengelolaan, atau hak milik, dapat membuka ruang terjadinya pelanggaran hukum. Jika dasar tanah bermasalah, maka seluruh proses peralihan hak dinilai patut dicurigai dan berpotensi menggugurkan legitimasi negara atas tanah tersebut. Terkait keterlibatan PMA sebagai pemegang HGB, Suparta menegaskan bahwa tidak semua perusahaan PMA otomatis memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemegang HGB. Status badan hukum, kedudukan perusahaan, serta kelengkapan administrasi dan perizinan akan diuji secara detail untuk memastikan keabsahan peralihan hak tersebut. Sebagai tindak lanjut, Pansus-TREP memastikan akan melakukan inspeksi mendadak lapangan serta membedah seluruh dokumen hukum yang berkaitan dengan pengalihan HGB PT Bali Handara. Hasil kajian akan disampaikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan moral DPRD Bali. Jika ditemukan pelanggaran, Pansus-TREP siap mendorong langkah hukum lanjutan. Kenapa tidak kajiannya dari dulu, Pak? Itu dulu, kenapa baru sekarang itu lah. Harusnya begini, Pak ya. Tadi juga kami sedang dalami dengan BWS, itu baru menghitung berapa jumlah aliran air, Pak ya, dari hulu hilir. Dia masih coba-coba juga, masih ngecek-ngecek. Itu tidak perlu begitu, Pak. Itu repot itu, Pak. Mengakibatkan banjir itu ya tanggung jawab siapa? Kan korban-korban masyarakat, Pak. Ada desa Pancasari, ada kemudian yang lain-lain tuh, Pak. Itu tolong diperhitungkan. Makanya Pansus hadir, Pansus-TREP ini hadir, Pak ya, atas perintah undang-undang, ya, atas perintah lembaga, kami dari pemerintah Provinsi Bali, untuk mengevaluasi, Pak, ruang-ruang yang ada itu, ya, seperti apa kegiatan di sana, mana mitigasi bencana, kemudian mana yang terkait perizinannya juga, Pak, terkait asetnya, Pak. Itu undang-undang 2007, Pak. 2007 sudah ada aturan seperti itu. Mengapa Bapak tidak ikuti? Nah, itu dulu pertanyaannya. Tolong ke depan jangan begini lagi. Waduh, ini kacau. Parah nih, Pak. Kasihan, Pak. Jadi jangan bisnis saja dikedepankan. Coba aspek lingkungan ya, Pak ya. Diperhatikan, jangan sampai menimbulkan korban. Nanti bahaya buat kita. Kasihan masyarakat, Pak. Ini bayangkan. Harusnya kita sudah dibangun jalan shortcut, tapi kalau di sini jadi penghalang lagi, ada banjir besar, sayang, Pak. Orang kan tidak bisa lancar lagi itu menggunakan lintas jalan dari Denpasar ke Buleleng, dari Buleleng ke Denpasar dan seterusnya yang lain itu kan tolong kerjasamanya, Pak ya. Dipastikan supaya sekarang itu jangan memberikan ruang kepada hal yang prinsip itu untuk kita tidak hadir. Bapak harus hadir. Apa kompensasi keuntungan itu, Pak? Di sana letak sifatnya sosial, Pak. Iya, Pak ya. Jangan seperti itu. Ini parah nih, Pak. Kita udah lihat parah banget ini. Ada kegiatan pembangunan sekarang yang baru-baru. Ini juga ada prinsipnya, Pak. Ada aturan yang mengatur. Harus ada kesesuaian KKPR-nya, harus saja PPG-nya, harus saja ada juga dari lingkungan dan sebagainya. Ini kan wilayah hutan semua, Pak. Nah itu, ini kalau kita cek ini seperti yang ditanyakan tadi, udah sepakat tadi dari legal itu ya. Kalau sementara sudah tidak ada dulu izin-izin yang lengkap, nanti kita terpaksa ya kita evaluasi dulu dengan memasang pol PP lain. Nanti Bapak bawa ke kantor kami, Pak ya. Begitu kami lihat Bapak sudah lengkap izinnya, ya sudah dibuka lagi. Saya kira udah sederhananya itu. Sementara itu, anggota Pansus-TREP DPRD Bali, Iwayan Bawa, menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam Bali di tengah masifnya pembangunan,
khususnya di kawasan strategis pariwisata. Dalam sidak ke kawasan pembangunan Bali Handara di Kabupaten Buleleng, ia mengingatkan bahwa ketergantungan Bali pada sektor pariwisata akan menjadi bumerang apabila pembangunan mengabaikan aturan tata ruang dan perlindungan lingkungan. Iwayan Bawa menyoroti maraknya pelanggaran instrumen tata ruang, ITR, di Bali, termasuk perubahan zonasi yang berlangsung secara masif dan tidak terkendali. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merusak keseimbangan alam dan tatanan ruang Pulau Dewata. Ia menegaskan perlunya ketegasan bersama agar kepentingan investasi tidak mengorbankan lingkungan dan kepentingan masyarakat Bali.